awal para pemula dalam memilih keris. Dan terus biasanya pertama kali itu kita punya masalah dengan keinginan dan kebutuhan. Jadi kita ingin memahami keris karena kita melihat, kemudian kita pengen, setelah pengen dapat keris satu, keris lurus, kok yo pengennya lu tiga, kemudian lu tiga sudah punya, pengen lu lima, dan seterusnya, sehingga kita punya banyak keris di rumah. Dan karena kita dasarnya adalah keinginan, maka sering kita mengalami masalah dengan apa yang dinamakan keblondrok. Jadi tiba-tiba tanpa kita sadari keris kita di lemari sudah banyak sekali dan kita bingung mau buang. Begitu mau buang, loh kok harganya kok tidak seperti pada waktu kita beli, karena kita belum belajar. Sehingga yang terjadi kalau awal mau belajar keris, biasanya kita menghadapi masalah jumlah keris yang kita miliki itu banyak sekali. Yang pertama. Kemudian setelah kita belajar pun sama. Jadi kalau kita belajar dimanapun, termasuk di Pak Menteri Wiji, kita sudah belajar konsep inti seperti apa. Dari Pak Budi sudah menjelaskan, kemudian Pak Toto juga menjelaskan apa, Besi Dwi Watak, pamor ngarani, dapur nemu karep dan sebagainya. Kita sudah belajar, kita ketemu teman-teman yang biasa menanti keris. Akhirnya tanpa kita sadari, kita itu juga pengen mempraktekkan itu dengan memahami keris. Jadi karena tergesa-gesa dan sebagainya, sudah merasa ilmunya sudah cukup, akhirnya kita mencoba memahami. Dan ternyata memahami itu juga banyak sekali. Sehingga kalau mungkin diterus-teruskan, kemungkinan kita bisa bikin museum keris gitu ya. Biasanya seperti itu. Dan banyak hal yang bisa kita lihat itu, tapi intinya kalau dari Pak Menteri Wiji, sebelum kita memahami keris, sebaiknya ya kita belajar lebih dulu. Kita bertanya pada teman-teman kita, karena di Pak Menteri Wiji teman-teman kita itu luar biasa, tidak pelit ilmu, sehingga kita ambil JG ini sebaiknya gimana, mau dibeli atau tidak. Dan saya membuktikan itu, dan saya mendapatkan titipan dari Mas Fikar, Mas Budi, besok Romo Suryo, Mas Victor, sampai sini-sini. Jadi berarti banyak. Itu seperti itu. Dan sudah pilihan dari para ahlinya kan enak gitu. Daripada kita rumongso bisa ribut luput ternyata. Dan itu yang terjadi itu alasan-alasan kenapa kita memahami keris. Lajeng yang terkait dengan hukum itu apa sih? Keris itu sebenarnya pemaharan keris itu kalau dalam hukum itu termasuk dalam perjanjian, terutama atau khususnya perjanjian jual beli. Dan perjanjian jual beli itu prinsipnya dua pihak membuat kesepakatan, yang satu menyerahkan barang, yang lain menyerahkan uang sebagai pengganti barang itu. Dan dalam hukum itu kita mengenal adanya dua pembagian pokok, dan ini ada konsekuensinya sebenarnya. Menurut saya agak serius sedikit. Jadi hukum itu dibagi dua, yang satu privat atau perdata, yang satu itu hukum publik. Kalau privat atau perdata itu hukum yang mengatur hubungan antar individu. Jual beli itu hubungan antar individu. Sedangkan publik itu mengatur hubungan hukum yang salah satunya itu negara. Termasuk kalau ada undang-undang dilanggar oleh seseorang, maka musuhnya ada negara. Sehingga kalau masalah hukum publik, ada hukum tata negara dan yang terkena itu hukum pidana, maka lawannya adalah negara. Maka kalau ada masalah pidana, itu lawannya negara, sehingga ada polisi, ada jaksa yang merupakan orangnya negara. Jadi repotnya kalau kita berurusan dengan negara, ya kita lawannya polisi, lawannya jaksa. Tapi kalau kita punya hubungan dengan individu, itu tidak ada polisi yang ikut berperan di situ, tidak ada jaksa, yang ada adalah antar individu melalui pengacaranya masing-masing. Dan nanti dalam perdata itu tidak ada urusan penjara-penjaraan, pidananya nggak ada. Jadi
Kalau jual beli tadi terkait dengan masalah hukum perdata. Mungkin bapak-bapak bersanggup saja membaca itu, saya hanya memberikan poin-poinnya saja, karena saya yakin dengan membaca ini bapak-bapak sudah ngantuk gitu ya. Saya tinggal menjelaskan saja, memberi gambaran ya. Kemudian hal yang penting, karena itu masalah perdata, kita harus memahami karakter dari tosan aji. Tosan aji itu dalam hukum itu termasuk dalam benda bergerak. Jadi hukum itu benda itu dibagi dua, bergerak dan tetap. Bergerak itu yang portable, yang bisa dialihkan, yang tetap itu tidak bisa dialihkan. Sedangkan kalau benda bergerak ini tosan aji, maka itu bisa dialihkan, beralih dan diperalihkan. Beralih itu dengan sendirinya, misalnya pewarisan, diperalihkan itu dengan jual beli. Jadi tosan aji itu bisa dijual belikan. Itu poin yang penting ya. Kemudian karena tosan aji itu benda bergerak murni, dalam arti tidak punya bukti kepemilikan, tidak ada BPKB seperti mobil, tidak ada sertifikat sebagai tanah, sehingga siapapun yang membawa tosan aji itu dianggap sebagai pemiliknya, kecuali dibuktikan lain. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi bawa keris kayak gitu ya sepatutnya bisa diduga dia pemiliknya. Jadi kalau mau membeli kepada seorang yang bawa itu ya memang itu dianggap sah, kecuali dibuktikan lain. Nanti kalau dibuktikan ternyata bukan miliknya, ternyata barang colongan, itu masalah lain. Tapi perjanjian jual beli dengan orang itu sah. Tapi nanti kalau dibuktikan bahwa itu barang curian atau barang orang lain dijual, digelapkan gitu ya, penggelapan itu barang milik orang lain yang kita miliki, kita alihkan. Secara hukum ya. Secara hukum kalau ada tindakan hukum itu dianggap. Tapi karena ini yang punya ada di sini, gue ngaku batal. Itu ceritanya ya. Pemilik atau menguasai? Bisa membawa, menguasai. Enggak, kalau seperti Mas Victor bahwa ini dia kan menguasai ini, tapi belum tentu pemilik. Iya, tapi kalau ada proses hukum jual beli, orang yang membawa itu dianggap pemiliknya, kecuali dibuktikan lain. Kalau seperti contoh tadi Mas Ganjar kan memberikan contoh yang baik, Mas Victor bawa gini, ya itu bisa dianggap pemiliknya. Tapi kan yang kadungan kan enggak, itu milik saya. Mana saksinya? Saksinya tadi Mas Victor hanya membawakan, saya tadi ada saksi Mas Cahya, saksi bahwa itu saya bawa, saya serahkan dulu, berarti kan milik saya. Mas Victor hanya membawakan, itu gitu ya. Kemudian yang kedua, tosan aji itu tidak ada bukti kepemilikan, sehingga sebagai pemilik kita harus proaktif untuk membuktikan bahwa barang itu milik kita. Nah ini kadang-kadang teman dan saya pun juga terlidor. Saya nggak punya foto untuk membuktikan bahwa keris itu saja nih goni sopo toh. Kalau misalnya keris itu hilang, saya menjelaskan kepada polisi kerisnya seperti apa, itu buktinya apa, duit foto kok enggak kemudian saksinya siapa, enggak ada nah terus kok iso ngaku-ngaku jenenge klaim buktikan jeneng saya atau keris itu milik saya di mana? Sehingga karena tidak punya bukti kepemilikan, maka sebaiknya kita itu sebagai pemilik itu difoto secara pribadi, difoto, ada teman sebagai saksinya, ada urainya, dokumentasi dan sebagainya, syaratnya itu dari mana, sehingga kalau nanti ada masalah kita bisa Pak polisi kilo buktinya kalau itu milik saya, ini loh fotonya kerisnya sing di fotonya iki, saksinya apa? Oh Mas Victor ini. Atau akan lebih baik lagi kalau itu dipamerkan seperti kemarin ini
kiai apa dan sebagainya, ini milik siapa, itu ada katalognya, sehingga nanti kalau ada masalah itu bisa menjadi bukti. Itu poin yang penting sekali loh. Paling tidak kita proaktif untuk diri kita, untuk antisipasi. Ya sopo ngerti barang kita dicolong kan kita nggak ngerti ya. Jadi poin yang kedua, karakteristik perusahaan aji seperti itu. Ya kalau membeli kan ya kita nanti ada jual beli dan sebagainya. Sebenarnya nanti kalau misalnya ada ahli waris dari seseorang yang untuk kursi bapak saya, enggak, ini ada perjanjian jual belinya. Jadi saya memiliki ini, sudah ada antisipasi. Nah, saat ini kan terus saya mau ngasih, ini langsung sampai subuh pada ketika difoto ini pamore misalnya buatan beras utah, bareng gue baru difoto disirami kok metune dadi blarak sineret. Loh, misalnya ini contoh misalnya aku ki ya pamor cepret-cepret napa sana diwarangi belum mah dadi metu abyar ngaten niku. Apakah itu bisa kemudian loh kok dadi malik? Karena pernah terjadi peristiwa anggota teman kita juga sampai polisi itu. Sampai polisi. Pak Martono Prawiro Dirjan niku bermaksud baik ngejak tanggane pokoknya disiramkan nggone seseorang. Wonten niku sik duwe pangling karo kerise. Kok male wingi ireng kok dadi saiki putih ngoten kan wis dadi judeg to ngoten niku. Padahal barang sama wis trep pancen kuwi. Menika lah sudah sepundi ketika maune difoto ki isih ireng keleng bareng diparangi sakjane ora keleng ning kono pamore ngoten ya mung dadi ngejak gelut to ngoten iki jenengan. Nah pripun? Sebenarnya begini, pertama memang harus ada bukti dulu. Kalau difoto walaupun keleng, kerisnya kan kelihatan. Ya. Kerisnya seperti itu, dan nanti memang pembuktian. Pembuktian kan ada Mas Enggar, Mas Budi dan teman-teman yang ahlinya kan. Ada fotonya seperti itu, kemudian ini bukti bahwa keris itu diwarangi di sini, ada saksinya. Kemudian sebelum difoto, sebelum diwarangi seperti apa, setelah diwarangi difoto, ya kehati-hatian kan perlu. Berarti saksi ahli yang digunakan. Nah nanti setelah itu kalau terjadi masalah, gunanya saksi ahli dari pamretri itu karena nanti poinnya ada pembuktian. Saksi ahli dibayar. Wah, Mas Enggar malah bayar untuk membuktikan keahliannya itu pakai apa? Bahwa ini ahli tenan ki buktine apa? Sertifikasi gitu. Nah, belum ada ya, naik guru apa itu ya sertifikasi ini. Mungkin seperti Mas Victor, meskipun dia ahli di keris, secara hukum malah lebih ahli pisau. Ini lulusan akademi Institut Keris Solo gitu kan. Meskipun dia bukan ahli keris. Iya. Tapi secara hukum dia lebih kuat dibanding Mas Victor. Karena punya sertifikat kalau ijazah. Iya, karena dia punya ya seperti inilah. Memang seperti lawyer. Ya, dia harus sarjana hukum. Mungkin anak STM yang pinter ngomong, pinter baca ini ya bisa aja. Hanya memang perkembangan sekarang ini keahlian itu dituntut dua hal. Yang pertama ijazah yang terkait itu, yang kedua memang keahlian. Jadi apa ya namanya sertifikasi apa Mas Cahyat? Jenenge apa itu? Sertifikasi. Keahlian itu sebenarnya apa? Kompetensi. Kompetensi. Jadi profesional itu kalau insinyur itu apa kan? Jadi ahli itu loh. Kan sarjana teknik itu belum cukup, tapi harus melalui spesialis. Dokter spesialis. Jadi uji kompetensi sehingga dia mendapatkan sertifikat bahwa dia punya keahlian. Atau kalau akuntan itu CPA apa ya? Apa itu? Jadi selain sarjana akuntansi, dia juga mempunyai sertifikat keahlian tertentu. Lah mungkin juga
ke depan keris juga akan seperti itu. Jadi sarjana keris tapi belum cukup, perlu keahlian, kompetensi yang ini kok terus melebar saudara-saudara. Artinya gini, DIY mulai Pak Gubernur kan wonten sekarang nembe nganu kebetulan ning apa kula kalian Mas Ari napa mampir sekedar menika wonten semacam sertifikasi untuk profesi. Ini berkaitan untuk seniman dan budayawan. Terus ini nanti ini ya memang semula banyak pertentangan, tapi akhirnya ya bergulir sekarang karena sudah ada badannya ya Mbak, badan nasional. Ini nantinya si seniman itu misalnya kerawitan, pengrawit ini akan grade A, grade B, grade C atau grade apa, ini ada uji kompetensinya karena berkaitan pula dengan keahlian, berkaitan dengan honorarium. Ini kalau ingin sak menika nembe pun nganu mungkin lambat laun sampai keris juga. Memang kalau dulu itu teknik sudah, hukum juga sudah, yang lainnya seni saya baru dengar itu kelihatan juga arahnya juga seperti itu Pak Romo Suryo. Jadi bukan hanya pendidikan formal saja tapi kompetensi itu. Kartu anggota Pak Gubernur dari TKP. Pak Menteri Wiji itu nggak punya kartu anggota ya. Itu cara saya tuh melarikan diri waktu saya ke Largangsel itu. Ini wakilnya Pak Menteri Wiji di sini. Waduh, mohon maaf ya, Pak Menteri Wiji itu hanya 4 deh. Dokter Gunung, masing. Kita itu hanya kumpulan orang-orang yang bahagia dengan melihat keris, ngomong keris gitu. Jadi saya itu bukan wakil Pak Menteri Wiji gitu. Itu cara saya. Nggak ada anggota Pak Menteri Wiji. Nah, takutnya nanti kalau saya ditanya keris tangguh apa kalau mau betul. Nah, dengan cara seperti itu terus saya bisa melarikan diri. Menang. Mas Bayu, kan ini ada istilah jual beli. Pemaharan. Padahal di keris kan biasanya di tosan ajine itu kan enggak, kalau di hukum itu kan Perjanjian jual beli, perjanjian jual beli. Padahal di keris ini kan biasanya mahar. Jadi kadang-kadang kalau kita mau beli pusaka itu nggak etis kalau kita bilang jual beli mas ini kawin, harganya berapa atau mas kawin ya, akhirnya kita bilang mas kawin. Nah, dari sisi hukum istilah mas kawin, mahar dibandingkan kalau mas kawin, mahar itu biasanya kan kalau yang tradisional itu ya cuma dikasih kembang, terus ada akad, ada akad, cukup akad, tidak ada tertulis. Itu kalau dari sisi hukum atau seperti itu. Jadi begini, ada hal-hal yang hukum itu sah menurut hukum, tetapi tidak kuat dalam menghadapi masalah. Jadi perjanjian jual beli seperti itu asal ada kata sepakat sah menurut hukum. Nggak usah ngomong ini apa, misalnya ya contoh ini saya biasa memberikan contoh gini. Kadang-kadang perjanjian itu tidak harus diucapkan, diam saja kita melakukan itu sudah dianggap perjanjian. Contohnya ada kita datang ke warung, di situ ada tulisannya makanan 10.000. Kemudian kita ambil makanan, kemudian kita menyerahkan 10.000, itu perjanjian jual beli sah. Yang satu memberikan uang, yang satu menyerahkan barang, dan keinginan masing-masing sudah bisa dipahami sah, walaupun nggak ngomong sama sekali. Atau perjanjian misalnya kalau kita naik bis, itu perjanjian melakukan pekerjaan perbuatan tertentu, di mana perusahaan PO membawa itu mengantarkan kita ke tempat sesuai dengan jalurnya, dan kita membayar, punya kewajiban bayar. Kita nggak pernah ngomong dengan sopir atau kernet yang mewakili PO itu, tapi sah kita bayar tarifnya, kita diantar sesuai dengan jalurnya, Jogja sesuai jalurnya, tanpa kita ngomong, perjanjian sah. Demikian juga dalam keris juga sama.
masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing dan mereka sepakat, menurut hukum sah. Tetapi kan tidak kuat. Ya. Kalau ada masalah, Kalau ada masalah, ya kita monggo Pak Toto. Kita sebagai orang itu kan ya tempatnya lupa. Ya. Maka sebaiknya kalau buat perjanjian itu tertulis supaya stop. Di sini gue ngomong lali aku ya. Ilo tulisannya gitu loh. Jadi kenapa perjanjian yang baik itu biasanya tertulis, karena di situ kan ada hak dan kewajiban supaya kita nggak lupa. Apalagi sudah tahun-tahun zaman dulu kita jadi lupa kan. Ya. Kalau bisa ada saksi bermeterai itu sebenarnya konsepnya itu hanya kalau alat bukti dokumen itu bisa menjadi alat bukti di pengadilan kalau ada meterainya. Plat segel. Iya, segel. Tapi tanpa itu pun juga sah. Syukur kalau bisa notaris misalnya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa yang baik seperti ini, ya apakah dilakukan atau tidak, ya tidak masalah juga. Hanya yang penting kita tahu konsekuensinya. Jadi kenapa saya berusaha untuk Niko, yang pertama Niko masuk tidak bergerak, yang pemilik dianggap pembawa dianggap milik, kemudian tidak ada bukti kepemilikan sehingga banyak kasus itu yang kelangan, termasuk yang di Kota Gede itu. Nah, saya yakin ditanya keris itu sing koyo ngopo, ora ngerti. Kerisnya berapa, 600 keris itu apa yang mereka tahu kerisnya apa gitu. Ya. Nah, terus pembuktiannya gimana? Ya. Yang punya saja nggak ngerti kerisnya sing hilang seperti apa. Makanya antisipasinya adalah paling nggak itu ada fotonya, ada ceritanya, ada saksinya, sehingga kalau ada masalah itu kita punya bukti kuat bahwa keris itu milik kita. Karena ada kasus dulu itu terkait dengan Pak Muji Kliwir itu. Nah itu yang punya itu nggak bisa membuktikan, melaporkan Pak Muji Kliwir bahwa dia itu mengupload keris miliknya. Tapi setelah dicari buktinya apa? Nah, nggak ada. Jadi Saudara Bapak Bayu sendiri atau saya gitu. Jadi kan susah gitu. Makanya antisipasi pertama itu kalau kita punya keris, ya tolong difoto, dicari buktinya bahwa ini loh ada saksinya, ada orek-orekan bahwa iki kerisku loh. Syukur Pak Menteri Wiji bisa meregistrasi ada di buku Pak Menteri Wiji yang tersembunyi gitu ya. Suatu saat kalau itu pada tanggal ini Mas Bintoro mendaftarkan keris tercatat gitu lah, nanti kalau ada masalah itu buktinya. Tentu melampirkan Misalnya. juga Pak Bintoro asal usulnya dan kwitansi dan lain sertifikat gitu kan. Nanti kalau kita misalkan ada kwitansi, ada jual beli, itu kan mesti ada aspek lainnya seperti pajak, seperti yang lainnya. Nah itu gimana itu, Mas Bayu? Kalau masalah jual beli dan sebagainya, selama itu tidak didaftarkan ke notaris, karena notaris itu mestinya kan ada buku notaris. Kalau hukum itu gini, selama itu terdeteksi, kemungkinan terdeteksi, ya bisa jadi kena pajak. Tapi perjanjian jual beli kan tidak perlu notaris, hanya misalnya Pak Romo Suryo dengan saya ada perjanjian jual beli yang bertanda tangan di bawah ini Romo Suryo sebagai Kwitansi cukup betul? Sebenarnya cukup, hanya permasalahannya kwitansi kan hanya isinya sedikit. Semakin banyak informasi yang ada di dalam perjanjian itu, semakin lengkap, itu kan akan semakin baik kan. Kalau enggak gini ya harusnya Mas Wahyu sebagai ahli hukum untuk ahli hukuman gitu. Untuk memberikan kemudahan kepada anggota gitu kan, dibuatkan Blanko atau formulir. sampai copy paste banyak itu. Itu terus klausulnya dilengkapi ya. Nah, dilengkapi nanti tinggal ngisi gitu. Materai tanda tangan. Kalau yang ada bawah tangan dan ada di bagaimana? Gimana? Cuma keduanya di bawah tangan. Di bawah tangan itu ya, tidak dilakukan, bukan di bawah meja. Ya. Di bawah tangan itu bukan dilakukan di depan pejabat yang resmi.
Kalau lewat notaris itu kan resmi, di tangan itu ya kesepakatan Dewi. gitu aja. Jadi, saya yakin ini kan idealnya. Kalau jual beli kan ya masuk. Saya Nah itu yang makanya ini kan karena ada beberapa kasus ya meskipun konco dewi terus sing iki yo konco kabeh gitu kan. Kan biasanya gitu kan pihak pembeli daripada penjual. Istilahnya. Ya pembeli sebenarnya sama. Pembeli itu nanti bisa juga jadi penadah loh kalau nggak hati-hati. Nah itu. Arti penadah sendiri itu seperti apa? Penadah itu orang yang definisi sekongkol penadah atau mencari di sini sebenarnya ada, walaupun saya keliru sudah tak catat ya, di sini ada sebenarnya. Jadi di situ ada dua unsur, yaitu sekongkol dan untuk mendapatkan keuntungan, baik dia menjual atau membeli barang-barang yang sepatutnya bisa diduga bahwa itu barang perdata. Makanya di sini juga saya sampaikan harus hati-hati kalau kita membeli. Membeli ada dua masalah besar di sini. Paling enggak dua yang saya ingat karena apa? Dulu saya kuliah di Fakultas Hukum itu banyak ada UKS jadi. Kesenangan Jadi yang mas-mas. pertama, kalau barang itu curian, walaupun kita sudah membeli, sudah perintik-perintik perjanjiannya, kalau barang itu sudah ada pernyataan, misalnya buat pernyataan bahwa itu barang saya, tapi sebenarnya colongan, itu nanti barangnya akan diambil sebagai barang bukti, dan nanti kalau kasus selesai itu dikembalikan kepada yang punya. Yang tuku piye? Barang 200 juta misalnya, yang tuku gimana? Ya sudah hilang. Hilang duit, Dia hilang hanya barang. bisa menuntut penjualnya itu menuntut secara perdata karena pidananya sudah kan. Dasar pidananya bahwa dia itu benar-benar mencuri itu menjadi dasar untuk menuntut ganti kerugian. Tetapi dalam banyak kasus menuntut secara perdata itu harus hati-hati. Kalau orangnya itu randu duit, nggak punya harta yang bisa diambil, itu nanti hanya menang di atas kertas. Atau kalau hukum itu apa? Ilusionis apa ya namanya. Jadi menang di atas kertas. Wongnya randu apa-apa. Apa sudah ada ngomong niki dan bahkan terjadi yang sering terjadi kalau pidana itu kan nggak bisa ganti rugi, itu pasang badan bisa aku terima kalau misalnya itu yang apa kota gede itu konon itu 12 miliar itu nilainya, pencuri sama penadahnya bisa aku dihukum aja gitu. Pidana tidak akan memberikan kesempatan untuk menuntut ganti kerugian. Pemiliknya kalau barang hilang ya sudah. Sebelum ke karung keleke nonton nonton. Jadi repotnya gitu. Hukum itu memang nyebai. Jadi kalau orang sudah pasang badan itu, pidana itu tidak kecuali korupsi ya. Korupsi itu bisa uangnya diambil oleh negara. Tapi kalau pidana pencurian penadah gitu ya. Kalau dia sudah padang-padang, wis pokoknya saya dengar kasus yang itu, saya dengar ya, saya nggak tahu benar salahnya, pasang badan, wis pokoknya tak akoni, krisi wis nyebar ning ndi mbuh ra weruh, wis arep dihukum ya sakarmu. Nah kalau dia nggak punya duit, walaupun nilai 12 miliar itu mestinya ya ono sithik-sithik mesti ada duit ya, ada aset dan sebagainya. Ada. Kalau itu makanya kalau nakal-nakalnya orang hukum itu gini, sebelum menuntut itu kira-kira punya aset apa ya? Nah begitu punya aset dituntut perdata dan minta kepada hakim untuk menyita aset itu. Bisa. Kalau perdata itu ganti rugi bisa. Kalau pidana itu enggak loh. Iya. Jadi kalau tadi contoh kasus tadi, wis perjanjiannya diri ternyata barang colongan, ya wis. Makanya asal usulnya penting. Kita bicara ideal loh ini. Nah, bisa jadi misalnya keris recek masa nggak kayak gitu barang ya enggak juga kan. Karena nanti kalau misalnya nilai barang itu ya, walaupun pencurian itu nilai barangnya itu kurang dari 2,5 juta atau kalau biasanya itu dianggap di piring juga tidak pidana ringan. Jadi ancamannya juga bukan seperti yang di sini 4 tahun atau 5 tahun, bisa 3 bulan saja.
Kalau barangnya itu barang pitung dino nek TV ning iki ya. Maksimal 3 bulan. Asal usul barang berarti Pak. Itu kan mereka digital rugi sih memiliki gigi. Tapi ya diterima aja memiliki. Ternyata itu cuma bohong, itu seperti apa kan nggak berlaku. Gini, paling tidak kalau kita sudah kalau kita membeli barang itu kita harus menunjukkan itikat kita. Kalau dari permasalahan ya, kalau saya beli barang itu curian, saya harus membuktikan bahwa aku ora melu-melu, aku ki tuku dengan itikat baik. Contohnya apa? Membeli barang, saya membeli dengan uang. Kemudian saya sudah menggunakan itu tadi kwitansi dan sebagainya. Berarti kan saya serius, ada saksinya. Kemudian saya juga sudah mencari, saya punya itikat baik, sudah mencari informasi sejarah dan sebagainya. Itu kan itikat baik saya. Sehingga masukkan di koran gitu ya. Kalau tambah kuat atau tapi boros gitu ya. Tapi intinya malah itu saya kehilangan duit, kehilangan barang terus yang saya beli, tapi saya tidak bisa dituduh sebagai penada. Nah kan repotnya itu kalau pembeli itu ya itu tadi, yang pertama itu iso kehilangan kerise terusan aslinya, bisa juga dituntut penada. Harus double kehilangan dituntut penada. Iya. kalau beli di toko, kalau beli di toko misalkan ke Tulak Pasar Beringharjo gitu, dia kan punya toko keris, toko pusaka gitu. Terus? Itu tetap bisa disebut penada nggak kalau kita nggak bisa ya? Si penada si tokonya itu. Si tokonya itu penada. Oh. Tapi kalau diturut-turut itu juga akan sama. Nah, barangnya iso hilang gitu loh. Oh, konsekuensinya barang hilang gitu ya. Jadi prinsip dalam hukum itu harus menunjukkan itikat baik. Jadi pembeli itu harus menunjukkan itikat baik supaya tidak dituduh sebagai penada nanti. Penjual pun itu juga harus menunjukkan itikat baik loh. Beberapa contoh kasus misalnya ya, ini barang curian. Dari A mencuri dijual ke B, C, D, E. Di situ kan ada ini membeli dari A 1 juta, membeli si A menjual 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Bagaimana pertanggungjawabannya? Sebagai pembeli yang punya itikat baik, mestinya ya akhirnya diturut-turut. Yang sini belinya dari sana, yus, aku ditip Bali, barangnya tak kayak ditip Bali. Kemudian turun lagi dari D ke C, aku tuku ngunamu berapa, duitnya Bali, barangnya kayak ngono-ngono. Kemudian ke B ke A, memang tidak mendapatkan keuntungan, tetapi menunjukkan itikat baik bahwa sebagai penjual, ya saya punya komitmen karena itu barang colongan, ya keuntungannya tidak saya untet. Saya belinya dari D sekian ya pokoknya duitku balik dari D, kasihkan ke C. Nanti dari D kasihkan C, C beli dia seberapa dikasihkan, turut sampai dengan nanti pencurinya ini barang itu diberikan polisi, yang bertanggung jawab adalah pencurinya itu. Misalnya Pak Wahyu, kita pembeli ada F misalnya, itu sudah masuk kasus laporan polisi, itu barang itu diambil polisi atau bisa kita pertahankan? Itu sebagai barang bukti nggak bisa. Tetap diminta oleh Iya. hilang. Iya. Kita nggak bisa minta ganti ke bisa polisi. Tapi perdata. Oh. Individu. Jadi kalau pidana itu tidak menutup kemungkinan kita menuntut ganti kerugian. Kalau pencurian, penada, penggelapan itu barang akan balik. Tapi kalau penipuan malah justru lebih rekoso lagi. Penipuan itu barang itu disita negara. Bahkan untuk kasus tertentu dimusnahkan kalau penipuan. Pemilik itu nggak bisa. Penipuan itu misalnya ya, contoh kerise ini jane tus tapi ternyata bukan tus gitu ya. Oh. Itu nanti KW kalau dituntut, gitu ya, KW bisa. Dan itu kalau dipermasalahkan itu bisa, kalau perdata itu minta ganti kerugian, kalau pidana ya sudah itu akan
tidak akan ada uang yang bisa kembali. Makanya dalam hukum itu biasanya bersamaan pidana dan perdata itu dituntutkan. Yang satu itu untuk meden-medeni, ada polisi dan sebagainya, kan gila gitu ya. Dan nanti ada ancaman pidananya, kemudian untuk ganti ruginya perdatanya sekalian. Dan kebetulan saya kan ya ini itu kan saya juga tahunya banyak teori, tapi saya juga akhirnya tanya kepada teman-teman pengacara saya sebenarnya kasusnya yang terjadi seperti apa, pelaksanaan seperti apa, karena kasus seperti ini kan sebenarnya biasa. Dalam kasus jual beli barang bergerak itu adanya hanya penipuan, pencurian, penggelapan, penadah. Itu hanya yang menjadi permasalahan Tosan Aji itu nggak punya nilai standar. Itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tergantung dari sasaran mana kita melihat. Ya kalau orang tuku keris murah gitu ya, kan nggak ada standarnya. Bagi orang ini malah barang rosokan atau dianggap ada isinya sehingga musyrik dibuang saja, nggak ada nilainya. Ini apa gitu? Keris kurang nilai standarnya. Nah, ini kalau sudut pandang yang lain, ya gini, itu kan seperti barang seni atau barang antik di mana pembuktian nilai standarnya itu susah. Bagi satu orang mungkin itu berharga, bagi yang lain nggak berharga. Di sini yang diperlukan adalah kurator yang bisa menilai itu. Jadi kalau terjadi permasalahan bisa gini, kalau misalnya penadah gitu, kenapa orang bisa dikatakan penadah? Itu dalam banyak kasus. Yang pertama, dia itu membeli barang yang murah sekali. Karena pencuri itu ya, pertama pencuri itu akan datang menjual barang kepada orang yang dianggap aman, sehingga orang itu sepatutnya bisa diduga sebagai penadah. Kemudian harganya murah, kemudian punya kasus berulang kali seperti itu, kemudian juga tidak melihat asal usulnya, bahkan mungkin tidak melihat orangnya. Jadi kadang-kadang dalam jual beli itu kita juga harus melihat orangnya. Misalnya seorang pembantu duwe keris kiai apa itu koyo mungkin sepatutnya bisa diduga kalau seorang pembantu itu nggak punya keris HP. Sepatutnya bisa diduga itu nanti bisa dibuktikan ya, tidak mesti seperti itu, tapi kok anaknya pembantu malah mungkin. Iya. Anaknya pembantu malah mungkin. Itu tadi kan istilahnya hukumnya jual beli. Nah, kalau sekarang agak melenceng atau mungkin meloncat, ini digandeng, kan mungkin saja. Yang digandeng itu barang curian. Nah, itu hukumnya gimana? Jadi prinsipnya sebenarnya sama. Barang curian itu intinya adalah nanti sebagai barang bukti. Cuma permasalahannya sekali lagi, pembuktian dan itikat baik itu harus betul-betul kita pegang. Selama kita pegang itu, kita punya bukti, kita punya itikat baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengurangi risiko adanya masalah itu. Jadi apapun jual beli atau gade sama saja. Yang penting ada perpindahan barang yang normal gitu. Iya, barangnya itu seperti apa? Kalau barangnya itu bersih gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau barang curian, hati-hati. Di sini tuh Tosan Aji itu repotnya itu nilainya nggak ada standarnya. Hanya seorang kurator yang tahu atau pedagang yang tahu, orang umum yang nggak tahu. Yang kedua itu nggak ada bukti kepemilikannya, sehingga susah kalau itu jadi masalah ya. Siapa yang mempunyai kekuatan pembuktian itu yang akan bisa menyelesaikan masalah itu. Wong ada kasus yang seperti saya sampaikan tadi, pemiliknya itu ora iso mbuktiake keris itu, buktine kowe sing duwe keris iki lapor polisi, kerismu tenan apa ora? Coba kalau misalnya nun sewu sekarang bapak-bapak punya
punya keris tiba-tiba hilang, lapor polisi, Iya. kerisku hilang, kerismu ki sik endi, buktine apa? Kamu terang BPKB. BPKB. Iya. Nah, ini kan nggak ada toh, makanya saya Dan sampaikan bahkan tadi. menjelaskan pun kepada penyidik niki berangah niku sing pripun nah penyidik lho tenan niku. Iya. Niki ladrang Yogya. Kok iso bedake iki Yogya iki Surakarta. Nggih. Orangnya sama, tapi terjadi dua kasus. Nggih. Makanya ada dua orang pencuri Nggih. menjual pada waktu yang sama kepada satu orang. Itu urusannya penada. Nggih. Arah saya penada. Nggih. Oh, jadi laporan polisi. Jadi delik aduan ya. Nggih. Kebetulan bersamaan. Pembelinya satu orang, yang jual dua orang. Nggih. Dengan benda yang Sama. Oh beda. berbeda. Mungkin 5, mungkin 10, Nggih. mungkin 15. Kategori si pembeli itu betul-betul jadi penadah. Permasalahannya karena membeli dari dua orang itu ya. Jadi kok harus bisa membuktikan bahwa kita itu bukan penadah ini kok. Jadi seperti yang saya aturkan tadi, banyak kasus penadah itu yang pertama membelinya itu murah. Kalau dulu zaman saya itu manuk itu ada temen yang tuku manuk ini nang kota gede kae, esuk anggere delok wong ilang cileng kae, nah kae mesti barang murah. Jadi yang pertama kalau burung kan ada standarnya, cecak rawa itu berapa itu kira-kira kan ada. Tapi keris itu nggak ada sehingga memang tadi masalah tadi kurator yang bergerak gitu karena agak unik. Jadi harus membuktikan pertama Pak Toto bahwa pembeli itu barangnya le tuku itu ya memang tidak ada standarnya itu ya pertama nih kok. Yang kedua yang ini kok pembeli itu sudah berulang kali punya kasus enggak? Kalau dia berulang kali punya kasus walaupun nanti ada restoratif justice apa kesepakatan ya dicabut, tapi kan ada catatan bahwa dia beberapa kali melakukan pembelian yang diduga yang akhirnya barang curian, ya nanti lama-lama polisi ya tidak salah kalau dia akhirnya dari penadah. Kemudian ya tadi dia punya itikat baik nggak sebagai pembeli itu, ya napok kayak yuk ada buktinya dan sebagainya. Lah kalau ceroboh ya wis pakon tuku bola bali oleh barang murah ngedol, nah ya polisi aku itu penadah dhisik wis ono kasus menjual pada dia ada kesepakatan dicabut, dia nggak jadi penadah. Berikutnya kok ono meneh, nah, ya kan nggak salah kalau dia dianggap sebagai penadah kan. Jadi sebenarnya dalam hukum juga ada logika itu, tapi poin yang penting adalah kita bisa membuktikan bahwa baik sebagai penjual atau pembeli itu kita bisa membuktikan kita itu punya itikat baik. Nah itu kok dengan saksi, bukti, orek-orek dan sebagainya ini kalau Pak Toto. Jadi memang pemasaran hukum itu ya agak jelimet, harus diuncai betul. Bukan hanya mungkin satu kasus, tapi kejadian berulang nih kalau. Dan juga misalnya jumlahnya banyak, seperti kasus Niko, kota gede itu menjual ke Klaten, ya banyak sekali dengan harga yang murah. Ya orang awam aja mesti penadah ini. Jadi akhirnya seperti itu. Monggo Mas Budi. Monggo. Dua kan Pak Wahyu. Pertama saya pernah pesen sembilan itu. Dan jadwal yang harus ada. Terus dia jual itu cuma dia itu dekat full gas.
secara sadar saya tahu ini barang apa ngambil di situ gitu lah. Saya tahu harganya juga segitu, berarti saya bisa dapat tenaga. Iya. Dalam hukum itu gini, tahu atau sepatutnya bisa diduga. Nah, sepatutnya bisa diduga itu kan logikanya. Nek regane sakmene kok njur sakmono ki kudune tanda tanya no. Nah, iso ya ora dibeli, nek dibeli konsekuensinya itu. Yang kedua, saya pernah beli lewat online lah. Terus saya pegang terus bisa uang. Yang kedua, saya memang minta selembar kertas yang itu isinya surat keterangan kredit, periziannya, ataupun dan sebagainya. Kemudian foto juga saya minta dikirimkan di situ. Kemudian ada yang tanda tangan di situ dia sebagai pemilik namanya. Apa kira itu bisa dianggap sebagai indikasi kris, semacam indikasinya kris gitu. Tidak bisa. Untuk pembuktian itu untuk pembuktian bahwa Mas Ganjar itu sudah menunjukkan itikat baik. Itikat baik. Jadi ora iso dianggap sebagai penada. Jadi itikat baik itu tidak, aku uang duit toh, ya apa sih? Belum cukup. Duitnya nak regane 1 juta, 100.000 itu ke 100.000 kan ya sepatutnya juga oke nganu nggih. Kudune kowe ngerti wong gawe 1 juta kok kowe 100.000 ki ya kowe kudune ngerti. Sepatutnya bisa juga bahwa kowe barang itu barang colongan. Cuma sekali lagi keris itu kan ya susah kok. Enggak ada standarnya ya, nanti ya tinggal para kurator itu yang ujung-ujungnya langsung ngadepi pasar. anjing. Kalau bisa itu jangan. Kalau aku Mas Ayu, di kasus misalnya kan nggak ada sudut pandangnya kan beda. Jadi kasus misalnya kayak Marangi ya, banyak terus hilang. Nah ditukar nggak mau, tapi menuntut nilainya lebih dari nominal itu. Sah nggak kira-kira? Jadi Jadi misalnya secara standar ini rego 500, tapi karena pemiliknya itu orang takdol, misalnya jual, misalnya saya jual tuh minta 100 juta misalnya gitu. Nah, itu sah nggak secara hukum sah nggak? Dia punya bukti, punya data pemilikan misalnya gitu kan. Tapi secara di kuratori nilainya itu nggak sebanding dengan dia minta. Itu secara tuntutan hukum itu masuk nggak? Boleh nggak? boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi bisa berlanjut. tapi gini, kalau kasus seperti itu perlunya kurator nanti, kalau nanti sampai pengadilan kan kurator yang akan ditanya jadi kilo. Jadi kita melihat hukum itu kasus per kasus. Yang pertama itu menghilangkan, menyebabkan kerugian orang lain, berarti dia bisa menuntut ganti kerugian perdata itu, menuntut ganti kerugian karena menghilangkan barang sehingga orang lain tidak kerugian. Berapa jumlahnya? Kalau satu pihak menganggap nilainya A, satu pihak menganggap B, menuntut B, boleh nggak? Ya boleh saja. Nanti sampai pengadilan, hakim akan minta kurator untuk menilai. Ya, bahkan kurator itu sendiri kan ya bingung cara pandangnya secara apa gitu. Terus kan ada esoteri, delalah wis itu ampuh misalnya kan gitu kan sudah jadi perdebatan itu. Yeah. Iki aku tak dol, aja baris wis jadi sawah kowe ra tak weke kok. Lah gitu kan repot. Yeah, Padahal nilainya cuma nominal 500.000 lah paling. Betul. Jadi itu kan akan panjang. Jadi memang nanti nilai intangible pun ini kan iya, memang nanti kalau itu disampaikan sebagainya kan hakim bisa memberikan dan juga dari nilai itu hakim akan berusaha untuk menentukan seperti itu. Tapi kalau saran saya, kita itu antisipasi. Marani boleh, tapi yang hilang, koyo itu apa? Menurut itu bagus. Kalau nanti hilang atau rusak, itu akan terjadi sebesar ya. Perjanjian awal berarti ya, perjanjian awal atau ketentuan awal yang dipahami. Sehingga nanti kalau ada masalah ini namanya kan antisipasi.
kalau ada seperti itu ya sudah, kan itu juga ada kesepakatan kalau kamu bisa mau mengikuti itu, nah hilang untuk ganti kesami nih, ya kamu boleh marahi depan saya. Kalau kamu nggak setuju ya merasa marahi. Nah, itu kan itu misalnya itu antisipasi. Tapi menurut saya karena ini pertanyaannya tiba-tiba jawaban saya yang muncul ya itu gitu ya. Karena hukum itu sebenarnya logika kok, logika. Ada kejadian, ada aturannya, kemudian kita menggunakan logika berdasarkan aturan yang ada. Hukum seperti itu sebenarnya. Jadi saya juga nggak akan, misalnya banyak pasal-pasalnya juga nggak akan tahu. Dan bukan sudah sudut pandang. Sudut pandang yang bagus, sudut pandang aparat itu masing-masing bisa beda. Bisa dia terus Kita nggak bisa berdebat. Terus kalau dalam teori itu sebenarnya memang sangat mungkin berbeda. Hanya hakim itu kan wakil Tuhan, yang mau tidak mau dia atau wakil Tuhan yang harus memutuskan bisik benar itu ya, sudut pandang yang dianggap memenuhi rasa, dan itu kewenangan diberikan kewenangan kepada hakim. Tapi apakah adil atau enggak? Nggak tahu kita. Tapi kesepakatannya dalam negara hukum itu gitu. Silakan Anda punya sudut pandang tertentu. Ini jaksanya kalau pidana itu sudut pandang tertentu. Dan nanti hakimnya yang akan di tengah-tengah itu untuk memberikan rasa keadilan. Harapannya ya adil. Nah ini bu. Moga ada, pokoknya ini sampai jam 4 dulu nanti. Dan apa minimal. Tapi menurut saya kalau saya terus terang ya tahunya logika hukum saya tahu, sebagai dosen saya teori tahu. Tapi menurut saya ini yang saya tulis itu banyak saya dapatkan dari pengacara teman-teman saya tanyakan itu sajanya seperti apa, merasa seperti apa. Karena dalam praktek itu ternyata ya bukan bertentangan dengan teori yang ada, tetapi kadang-kadang tidak sejalan lurus gitu dengan yang ada. Jadi saran Mas Wahyu. Nah ini yang pokok nih kok. Iya Pak. Saran konkretnya apa untuk Saran ini yang Ini sebenarnya harusnya sudah mau semua ya, sudah ya. kesel moco. Saya sudah ngetik loh. Maksudnya nek moco mungkin mawon teng dalem ora sak iki ngono lho. Urung kowe ceramah mawon. Wahyu itu rawan itu. Ini loh, yang kelima itu hal yang bisa kita ambil dari aspek udang pemangkus, hati-hati gitu. Tapi ya sudah kabutkan misalnya tidak. Tapi masa sudah sampai kesimpulan, belum sampai kesimpulan. Oh mboten lho, ora apa-apa ini ngobrolan panjang kok ya. Jadi ya, ini jadi kalau kita bicara masalah pemaharan atau dalam hukum namanya perjanjian jual beli, itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa apa yang ada dalam perjanjian itu pasti akan terwujud. Tidak ada. Makanya perlu antisipasi. Antisipasinya apa? Jangan-jangan orang yang kita lihat buat perjanjian itu meletro gitu ya. Atau yang dalam hukum namanya manifestasi. Makanya tadi kita harus membuat perjanjian, bentuknya tertulis supaya nek wong kan kadang-kadang menjalankan kewajiban kan mali loh. Kurang ngomong ngono. Nah, nek tulis gitu. Ada sanksi ini kewajiban ini di ada sanksi ya. Jadi kenapa dalam hukum itu perjanjian bentuknya tertulis itu ya penting, apalagi supaya kita bisa menjaga dan segala bukti untuk bagian itu benar dia udah investasi karena itu yang pertama. Kemudian ini juga sudah ada pembeli aman dari tuntutan tanah, maka harus bisa mempunyai bukti bahwa dia pembeli dengan etikat baik. Misalnya kalau kita membeli seperti Ustaz Salim itu ya benar. Jadi ada surat pernyataan bahwa dia penjual itu pemiliknya. Surat pernyataan itu kemudian dibuat perjanjian jual beli. Ustaz saya sudah melakukan itu bagus.
itu. Kalau barang curian jadi barang bukti hilang. Cuma paling tidak kan kalau akan dari dia sebagai tenaga. Ya, sudah bisa menghilangkan kemungkinan dia sebagai tenaga. Walaupun nanti polisi ya tetap takon. Kan. Bukan takon jadi. Pengalaman nih Pak Man kan itu. Siap. Membuat kejadian membeli keris itu dengan harga yang wajar, meyakinkan walaupun ya nilainya itu tidak standar tapi wajar lah, bisa tulisnya asal usulnya walaupun akun tadi dihapusi seperti Mas Ganjar itu akun dihapusi toh, tapi Mas Ganjar kan sebenarnya itu kan baik akun asal usul seperti kemudian membeli pada orang yang dipercaya. Kadang-kadang karena perjanjian itu tidak kepastian, rasanya yang kita harus scanning pada orang yang menjual itu. Seperti saya sampaikan tadi, ya contohnya itu kalau pembantu punya keris yang luar biasa itu kan patut kita menduga kok gek-gek, nah, gitu ya. Sebenarnya ada warning, tapi kadang-kadang kita murah banget ini keris ya ini murah banget, sikat gitu ya. Kapan mana kesempatan? Bisa nggak dia nonton ini? Saya mau beli keris murah ke Navigator, ya. Itu lebih aman daripada membeli keris murah yang ketemu orang yang tidak kenal jalan. Betul, seperti itu. Ya. Kita hanya bisa itu karena tidak ada jaminan. Yang bisa kita lakukan adalah antisipasi dengan kehati-hatian. Ya walaupun Mas Victor Kenapa nih? Mas Victor ya tuku Kapusan gitu. Wah, betul. Ya iso rugi juga. Kan. Tuh naik murah nggak di saya biasanya? Wah, enggak salah. Biasanya Pak. Kagian badi. Misalkan barang yang sama, tadi ada yang juga Mas Victor, ada orang luar, terus ada juga barangnya sama, tapi saya dititipkan Kanjeng Puspo, Kanjeng Kusumo gitu kan. Bisa mungkin ke bisa jadi mana dalam Mangkubumen sana atau apa gitu kan. Bisa jadi. Terus padahal barangnya sama. Tapi kan begitu dengar dalam Puspo kon dalam Mangkubumen bisa jadi harganya kan bisa mendongkrak. Makanya pesan Aji itu lebih apa ya, lebih sulit untuk pembuktian harganya. Jadi kalau saya nakal sebagai penadah, saya ngeyel gitu ya. Dan terus sekarang mau standar kok aku nggak duit, berarti aku tingkat baik. Saya bisa ngeyel itu. Cuma permasalahan saya ngeyel itu dipercaya nggak? Oleh polisi itu tidak ngoyak terus tenaga gitu. Jadi memang pesan Aji itu ya seperti barang antik, kadang-kadang nilainya fantastis, kadang-kadang ya tidak punya nilai. Makanya jadi saya contohkan tadi, misalnya itu barang curian diberikan kepada B, dijual kepada B 1 juta, B dijual kepada C 2 juta, C 3 juta, D 4 juta, kemudian D ke E 100 juta misalnya ya. Tergantung lembaga umum. Jadi gini, itikat baik itu tidak sekedar ini logika polisi ya. Kalau dia menuduh seorang penadah, dia akan mencari apa? Itikat baiknya tentang KTP itu cukup belum? Iya, kan KTP yang gitu, pemilu milih itu kan ya kudune supaya kuat Anda terhindar itu ya bukan hanya fotokopi, tunjukkan itikat baikmu. Ya, saya polisi kan, saya akan ngotot itikat baikmu di menggo KTP itu itikat baik murah, belum cukup kuat gitu ya. Kalau saya melihatnya polisinya prosesnya seperti apa nanti perlu kon sharing. Nah, Ya terus
Monggo saja. Saderengipun anu Kanjeng. Monggo Puspa anu matur mangke bab sertifikat kepemilikan. Kalau Pak Menteri Wiji misalnya membuat sertifikat kepemilikan, yang jelas kesulitan itu verifikasi. Ya. Verifikasi itu apakah keterangan yang diberikan oleh orang yang mengaku pemilik itu benar-benar miliknya sendiri. Kan berbeda dengan tanah misalnya. Kalau tanah itu mengukur tanah mesti dipanggil tetangganya ya toh, batasmu di mana, ini mana Pak RT, Pak RT, ada saksinya semua wis bener ya. Tapi kalau keris misalnya saya itu amit-amit saya dapat maling gitu. Terus Pak Menteri Wiji mengeluarkan sertifikat keris. Tak bawa kerisnya. Ini punya aku loh, di sertifikat. Oh iya siap, sertifikat milik Mas Budi padahal dapat maling gitu. Nah, nanti ditangkap polisi, ini saya ada sertifikatnya. Wah, Pak Menteri Wiji keret-keret. Kamu kok mengeluarkan sertifikat ini miliknya? Kamu tahu itu benar-benar milik ya? Enggak, cuma berdasarkan pengakuan si orang yang membawa keris itu, apakah benar-benar miliknya atau tidak. Pak Menteri Wiji sebenarnya tidak dapat memverifikasi. Prinsipnya tidak setuju. Wah. Kalau mengeluarkan sertifikasi. Kalau sekedar keterangan keris saja, jadi rinciannya tapi tertulis. Anjak senengane. Iya. Tapi kok ngangkat. Maune kembang kacang baru ki pugut ngono nek wis dadi desa kok lho. Bukan sesuai. Nah nggih. Yang Padahal pusakane kuwi tenane suatu ketika malangi gembel nek wis dadi gesek hunine. Mereka sangat tergantung. Ini sangat niatnya buruk lagi. Hanya untuk berregani mudah, hanya mumet lagi. Ya saja nih kalau itu kan tinggal anu aja, nggak usah dikasih keterangan cuma difoto gitu kan, kita buat sertifikat foto keris yang apa seperti dalam foto ini adalah milik si A si B alamat ini, nggak usah pakai keterangan itu kan, cuma malah foto. beres. Nah, tapi kan itu berarti kan yang mau disertifikasi itu kepemilikannya kan, bukan masalah kerisnya gitu. Ya tetap seperti itu, tetap ya tidak bisa diverifikasi itu kepemilikannya, nggak usah berbicara tangguh pamor sih. Notaris itu pejabat diangkat negara ya. Disumpah kok diangkat kok. Yang bisa seperti melaporkan saja. Iya. Pendataan ya swasta. Malah kepengurusan daerah-daerah kantor polisi. Mah ribet. Wis pengurus mong kuwi. Polisinya nanti bosen nonton kasus keris kok kowe meneh. Dadak kowe mafiane iki. Kalau Presiden kan nggak ngerti terus pengalaman saya kan punya teman namanya Setio itu selalu menggunakan Pak Menteri Wiji kalau anak saya dari Pak Menteri Wiji. Mungkin juga Setio itu teman saya kan pengen di komunitasnya itu dia punya teman Pak Menteri Wiji kan, dianggap Pak Menteri Wiji itu ampuh luar biasa gitu kan. Enggak apa-apa. Dianggap gitu. Bagian hukum. Bagian Seksi. Nah itu ada banyak yang terjadi. Wah enak ya di warga sih masih banyak gitu. Wah enak ya, Pak Menteri Wiji itu kan. Banyak dapat bantuan dari keraton banyak itu. Kita harus wah ya enggak masuk bantuan kita main kumpul-kumpul seneng-seneng main ngomong ke keris pada seneng. Itu aja bantuan sekolah ngerti orang bantuan sekolah keraton itu. Nah saya selalu menafikan karena saya nggak tahu, makanya cuma menyampaikan ke Mas Budi Pak Menteri Wiji itu agar ngomong Pak Menteri Wiji kok kita yang lainnya kok wah koyo kapuh gitu kok ya gitu. Yang pertama kelihatannya jadi malah saya yuk jaim meneng gitu. Nah saya yuk ngomong apa sok tahu gitu malah mau kita pakai tok kita jaim terus saya yang anu Pak Wahid, anggota yang DDN. Siap minum. terus merem duduk DDN. Datang diam. Belum lagi. terus apa mana Mas Ayu? Belum lagi saya bertanya Mas Budi, saya ini apa jawabannya ya? Kalau suatu organisasi itu sudah dianggap hebat gitu,
nek wong gelem iki mah dadi dasar nek aku iso menang karo kae berarti aku ampuh gitu ya. Apakah ada pihak-pihak yang enggak suka gitu ya dengan Pak Budi? Nah, itu ngerti ya, gitu. Lah karena saya nggak tahu juga, saya tanya Mas Budi, maka saya antisipasi. Oh, saya itu bukan anggota Pak Menteri Wiji. Pak Menteri Wiji itu mengenai mau papat. Bener ya. Pokoknya itu. Nah, saya nggak punya anggota, tapi Tidak ada kartunya, buktinya apa? Nah, kalau saya ngaku Pak Menteri Wiji, wah berarti saya ngapusi. Jadi aku apa? Ya ngomong saya anggota Pak Menteri Wiji ngapusi saya gitu. Kan enak itu ya. Kita nggak tahu. Aku tidak pakai, aku pasang badan itu. Mobilnya balik enggak? Enggak. Balik. Kasus yang saya dengar itu, yang Kota Gede itu, orang Klaten itu kalau sudah pasang bombaan itu orang nggak punya harta, terus aku cukup pasang tahun ya wis nggak apa-apa, ya wis yang mencuri, tapi sebagai pembeli Penadah. tetap punya loh ya benci.